Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur alhamdulillah dan salawat yang terbaik bagi baginda Rasulullah SAW. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas komponen RPS, bagaimana merumuskan CPMK dengan baik, dan bagaimana mengintegrasikan moderasi nilai-nilai moderasi beragama dalam konsepsi rencana pembelajaran semester, maka kita langsung kepada praktek dan menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan integrasi dan penyusunan RPS itu dengan baik. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, memang alur sederhana kerja penyusunan RPS, sekali lagi kami ingatkan, pertama kita identifikasi segera capaian pembelajaran program studi yang dibebankan, yang berkaitan dengan mata kuliah kita, kemudian rumuskan CPMK-nya, kemudian rumuskan CP, sub CPMK-nya, kita pilih bahan ajarnya, kita pilih metode yang tepat untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah dan sub CPMK-nya, kemudian kita merancang penilaian untuk itu. Nah, komponen-komponen RPS yang akan kita coba lihat dan simulasikan adalah misalnya komponen-komponen yang ada itu misalnya tentang identitas mata kuliah, kemudian CPL yang dibebankan, kemampuan akhir sebagainya, itu kita mengacu kepada kurikulum prodi. Sebenarnya kalau dokumen kurikulum prodi itu sudah tersedia dengan baik, sebenarnya seluruh item-item ini ada di sana dan kita tinggal melakukan penyesuaian dan mengambilnya secara cepat. Namun jika tidak ada, kita bisa melihat pada Kepdiktis nomor 2500 tahun 2018. Di sana ada sekali lagi ada komponen SKL apa yang dicapai, kemudian CPL apa yang dipakai. Kalau kita coba lihat secara jelas lagi, kita bisa identifikasi ini halaman-halaman yang bisa kita jadikan referensi untuk melihat SKL dan CPL kita berdasarkan prodi yang kita mengasuh mata kuliah di dalamnya. Nah, ini tampilan itu. Di sana ada profil lulusan prodi, kemudian di sana ada cek kualifikasi level KKNI, kemudian di sana ada capaian pembelajaran. Di sana juga kita bisa melihat profil lulusan setiap prodi, kemudian deskripsinya, deskripsi profil lulusan, baik untuk profil lulusan sebagai profil lulusan utama maupun profil lulusan tambahan. Nah, kita juga sebelum membahas tentang CPMK, kemudian sub CPMK, memilih bahan dan sebagainya, kita melakukan analisis pembelajaran, kita menentukan bagian-bagian materi mana yang akan kita pelajari dan mana yang perlu untuk kita sistematisasikan. Sub CPMK mana yang perlu dikuasai oleh peserta, oleh mahasiswa kita lebih awal, yang menjadi syarat untuk pencapaian CPMK berikutnya, sehingga persyaratan itu menjadi akumulatif dalam pencapaian profil program studi. Misalnya profil program studi menjadi di jurusan PAI, misalnya ada menjadi pendidik mata pelajaran PAI yang profesional dan berkarakter, maka itu menjadi fokus untuk perumusan CPMK dan sub CPMK untuk mendapatkan dan mencapai target ini. Oke, mari kita langsung saja ke bagian-bagian dokumen-dokumen yang kita perlu lihat. Nah, kalau kita melihat dokumen-dokumen yang perlu kita siapkan, Bapak Ibu, adalah banyak. Pertama, ini kita perlu menyiapkan kurikulum. Jika Bapak Ibu program studi Bapak Ibu sudah ada kurikulumnya, maka sebaiknya kurikulum ini yang menjadi acuan kita. Sebab di kurikulum ini kalau kita melihat komponen-komponen isi kurikulum itu, di sana ada visi misi, kemudian ada bagian ketiga itu struktur kurikulum. Nah, yang akan menjadi capaian kita dalam pencapaian kurikulum tentunya adalah ini rumusan capaian pembelajaran pada profil program studi. Di sana juga ada bahan kajian, ada struktur kurikulumnya dan sebagainya. Nah, sehingganya itu kurikulum program studi itu menjadi penting adanya sebagai bahan acuan kita. Dan jika pada kurikulum itu kita tidak tersedia dokumen kurikulum, kita bisa mengambil alternatifnya di keputusan Dirjen Diktis nomor 2500. Di sana kita bisa melihat beberapa bagian-bagian kita. Di sini ada beberapa program studi yang kita bisa memilih, ya. Kita bisa memilih sesuai dengan program studi yang kita ampuh.
ada program studi ilmu Al-Quran dan sebagainya, seperti yang sebelumnya kita sudah bahas. Oke, ini beberapa bahan-bahan yang perlu kita butuhkan. Kemudian jika ada panduan penyusunan RPS perguruan tinggi, itu juga menjadi baik adanya. Tapi biasanya ada dalam pedoman penyusunan kurikulum program studi dan di diktis peraturan umum juga ada. Mari kita ke hal-hal lain. Nah, ini kami kirimkan ada template untuk RPS ya. Template untuk RPS kosong, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Nah, dari template yang kosong itu kita bisa mengisi beberapa hal. Ini ada contoh mata kuliah yang menjadi rencana pembelajaran semester. Kebetulan mata kuliahnya yang menjadi contoh pada sesi ini adalah micro teaching. Nah, untuk micro teaching sebelumnya kita buat ini namanya struktur analisis pencapaian pembelajaran. Ya, struktur analisis pencapaian pembelajaran mata kuliah micro teaching. Kita bisa lihat tadi yang kita sudah bahas pada video sebelumnya, ada struktur bagaimana CPMK itu kita bahas. Nah, ini yang dimaksud dengan lembar validasi. Ini lembar validasi ini diharapkan untuk sebagai pengesahan saja dari pihak program studi. Kemudian ini covernya. Nah, ini lembar identitas nya RPS. Di sana ada dibuat oleh siapa, kemudian diperiksa oleh siapa, dan disetujui oleh siapa. Ini ada identitas mata kuliahnya. Bapak Ibu bisa melihat identitas mata kuliah ini di kurikulum prodi, ada di jadwal siap juga ada, Bapak Ibu bisa melihatnya. Di sana ada nama mata kuliah, kelompok mata kuliah, kemudian jenjang semester, apakah mata kuliah ini menjadi syarat untuk apa dan menjadi persyaratan apa. Ini dicantumkan. Ini deskripsi mata kuliah ya. Deskripsi mata kuliah berisi informasi secara keseluruhan. Mata kuliah ini bertujuan untuk apa, isinya apa, lalu strateginya apa dan sebagainya. Ada contoh yang bisa Bapak Ibu lihat pada dokumen RPS yang bisa diakses melalui website. Kemudian ini capaian pembelajaran program studi CPPS jurusan Pendidikan Agama Islam yang terkait dengan mata kuliah ini. Nah, untuk penanaman nilai-nilai moderasi beragama, kita mengambil CPST. CPST yang kami maksud itu adalah pada bagian dokumen ini, ya, pada bagian dokumen capaian pembelajaran semester. Capaian pembelajaran semester ini kita bisa lihat pada halaman untuk PA ini berada pada halaman 166. Ini kita bisa lihat pada halaman ini. Kemudian CPST ini untuk capaian pembelajaran untuk sikap dan tata nilai. Ini yang kita ambil CPST 2, 4, 5, 6, 8, 14 dan sebagainya. Nah, ini kita beri coding warna biru ini untuk menunjukkan ini CP, capaian pembelajaran program studi untuk komponen sikap dan nilai. Kemudian untuk komponen pengetahuan, kita warna kuning ini, kita mengambil CP capaian pembelajaran program studi pengetahuan untuk komponen 17 dan 19. Ini tentunya terkait dengan karakteristik mata kuliah micro teaching. Kemudian untuk capaian pembelajaran keterampilan umum, kita mengambil CPKU komponen 10, kemudian CPKU 12, kemudian CPKU 13 dan 14 dan 15. Sebenarnya untuk CPKU ini, keterampilan umum untuk membaca Al-Quran ini, kita bisa gunakan untuk tagihan keseluruhan mata kuliah, supaya atau kemudian dikonsentrasikan pada mata kuliah tertentu. Ini nanti disesuaikan dengan kesepakatan pada program studi dan kita semua. Kemudian untuk keterampilan khusus, kita mengambil CP program studi untuk CPK, capaian program studi, pembelajaran program studi untuk keterampilan khusus, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, 7, 6, 8, 9, dan 12. Ini beberapa tagihan kita yang kita jadikan acuan untuk pencapaian CP, capaian pembelajaran pada program studi. Nah, lalu bagaimana capaian program studi ini kita jabarkan ke CPMK? Nah, setelah kita ambilkan CPMK, misalnya di bagian atas
CPMK-nya untuk pengetahuan. Jadi ingat, CPMK yang kita bisa breakdown adalah CPMK baik dari sikap tata nilai, kemudian pengetahuan, keterampilan khusus maupun umum. Nah, misalnya untuk CPMK 1 di mata kuliah micro teaching ini kita merumuskan mengenali karakteristik peserta didik dalam rangka memotivasi belajarnya. Itu merupakan penjabaran dari CPSP 10. Nah, CPSP 10 itu capaian pembelajaran SP10. Kita lihat SP10-nya ada pengetahuan, poin 10-nya. Pengetahuan CP10 ini berubah pada aspek-aspek yang lain. Kemudian untuk CPMK 2 kita mahasiswa dapat merancang media TIK. Media TIK CPS10 ini kita terjadi perubahan pada komposisi kurikulum dan SKL. Jadi CPMK 2 ini mahasiswa dapat merancang media TIK, kemudian CPMK 3 mahasiswa dapat mendemonstrasikan keterampilan dasar mengajar. Itu merupakan penjabaran dari CPSP 17 ini, kemudian dan CPK capaian pembelajaran keterampilan khusus poin 2. Ini CPKK 2, mampu mengembangkan perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, satu rumusan CPMK ini bisa mengcover, bisa mewakili beberapa CPS, atau sebaliknya, satu CPS bisa dijabarkan ke 1 sampai 3 hingga lebih CPMK yang kita ambil, sesuai nanti dengan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh mata kuliah itu. Kalau mata kuliah ini adalah micro teaching dan dia mendemonstrasikan seluruh aspek pengetahuan yang sudah diperoleh sejak semester 1, baik dia pengetahuan, beragam pengetahuan, baik kemampuan teknologinya, kemampuan bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, kemampuan pemahaman peserta didik, maka dia sifatnya kumulatif. Maka dalam pengambilan CP program studi untuk mata kuliah micro teaching ini cukup luas dan cukup banyak, karena tagihannya itu adalah praktek. Nah, apa yang dipraktekkan, apa yang sudah diketahui oleh peserta didik yang sejak awal sudah mempelajarinya. Kemudian dari CPMK ini kemudian dijabarkan menjadi sub CPMK. Nah, ini CPMK dijabarkan menjadi sub CPMK. Nah, ini ada materi pokok. Nah, sub CPMK ini kita bisa lihat pada deskripsi rencana pembelajaran. Nah, deskripsi rencana pembelajaran misalnya seperti contoh di awal tadi, mahasiswa dapat mendemonstrasikan keterampilan dasar mengajar untuk keterampilan bertanya. Nah, keterampilan dasar bertanya ini CPMK 3 ini adalah penjabaran dari capaian pembelajaran program studi di komponen 17 dan komponen CPKK, komponen untuk keterampilan khusus pada poin 2. Nah, penjabarannya menjadi sub CPMK, CPMK 3 itu menjadi sub CPMK menjadi sub CPMK 3.1, yaitu menunjukkan teknik keterampilan bertanya, kemudian mendemonstrasikan teknik keterampilan bertanya. Jadi ada dua hal, di samping dia tunjukkan bagaimana contoh, bagaimana menjelaskan teknik keterampilan bertanya, juga mendemonstrasikan. Sebab salah satu ciri daripada indikator sub CPMK dan CPMK itu adalah dia bisa diamati, kemudian bisa diukur, dinilai spesifik, dan kemudian bisa didemonstrasikan. Nah, dan beberapa hal ini, apa yang sudah dilakukan di atas, ini kita bisa lakukan untuk hal-hal lainnya untuk perumusan sub CPMK. Hingga sub CPMK ini menjadi panduan kita untuk melakukan penilaian, pemilihan bahan ajar, dan kemudian alokasi waktu. Nah, untuk bentuk pembelajarannya kita memilih menggunakan private classroom, modeling, kemudian daring, dan sebagainya. Ini sebagai contoh bagaimana kita bisa menjabarkan pembelajaran, capaian pembelajaran prodi ke CPMK dan sub CPMK. Tentunya pemilihan terhadap kata-kata operasional yang memadai itu menjadi penting adanya. Nah, RPS ini dilengkapi oleh indikator penilaian, ada tugas kelompok, kemudian ada tugas mandiri, ada rubrik penilaian, dan sebagainya, ada referensi, dan sebagainya. Ini kurang lebih terdiri ada 28 halaman. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga konsistensi antara capaian pembelajaran program studi CPMK, mata kuliah, sub CPMK,
dan bagaimana